Setiawan. Saya mengajar di SD Negeri 3 Kepatihan Kabupaten Tulungagung, sekaligus saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching secara bergantian sebagai observer dan coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita hadapi bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Andri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak, sehat. Alhamdulillah ya Bu. Iya Pak. Jadi hari ini Bu kita akan sedikit berbincang-bincang terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini saya di sini sebagai observer. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu ya Bu. Iya Pak, siap. Jadi yang pertama itu sebelum saya mengamati proses coaching, saya ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati kemudian menilai berdasarkan rubrik tersebut Bu. Adapun rubriknya itu adalah nanti saya akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Itu yang pertama ya Bu. Iya Pak. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu Bu. Iya Pak. Dan juga nanti saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dengan prinsip coaching Ibu. Jadi prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan Bu. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, nah yang berikutnya Ibu, ini sebelum kita lanjut ke kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan Ibu. Iya. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat akan proses coaching Bu? Iya Pak. Kan pada prinsipnya itu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Pak ya, yaitu present atau kehadiran secara utuh, dan yang kedua adalah mendengar secara aktif, dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, dari ketiga kompetensi itu saya merasa kesemuanya itu perlu saya kembangkan Pak. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan kalau begitu. Iya. Boleh saya tahu dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira nih yang mana kompetensi yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik menurut saya yaitu adalah kemampuan untuk itu Pak, yang kedua itu tadi, yaitu mendengar aktif. Karena kalau kita mampu mendengar secara aktif, maka kita akan bisa menyerap informasi dari coach dan juga memetakan masalah yang dihadapi oleh coach, dan untuk selanjutnya kita juga bisa memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke Bu, jadi yang Ibu ingin lebih spesifik adalah mendengarkan aktif ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait dengan indikator Bu. Iya. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang akan Ibu harapkan? Iya. Karena saya melihat adanya keterkaitan antara mendengar aktif dengan kemampuan memetakan atau mengidentifikasi masalah, maka saya menilai bahwa indikatornya nanti adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach. Kalau memang pertanyaan yang saya ajukan itu sudah berbobot dan mampu untuk menggali potensi dalam diri coach untuk menyelesaikan masalah, maka saya melihat bahwa itu adalah indikator yang baik bagi ketercapaian saya. Begitu Pak. Oh, jadi begitu ya Bu? Iya. Nah, kita sudah di ujung sesi nih Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi nanti Ibu setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Iya, oke, siap Pak. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching atau percakapan pasca observasi. Bisa Bu ya? Insya Allah bisa Pak. Oke, kalau begitu silakan Ibu langsung melakukan kegiatan coachingnya dengan coach Ibu. Semoga
semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu. Oh, Pak Evan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, Iya. luar biasa sekali. Hari ini Pak Evan ingin bertemu dengan saya. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Tidak ada apa-apa Bu, ingin silaturahmi dengan cerita-cerita Bu. Ibu Puji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat, baik, sehat Pak. Ini, Keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi gini Bu, saya ini kalau di kelas itu punya murid, Iya. dia itu masih kesulitan belajar. Hmm, Padahal dia sudah kelas 4. Dia tahu huruf itu apa. iya. Kalau misalkan digandeng dengan huruf vokal, dia bisa membunyikan misalkan M A ma, terus selanjutnya itu, tapi saat mengucapkan satu kata penuh dia masih kesulitan. Oh, itu hilang semua gitu ya Pak ya. Iya. Apa yang sudah dirangkai, huruf yang sudah dirangkai itu seolah-olah sudah lenyap dari ingatannya. gitu Iya ya, Bu. Pak ya. Gitu. Menarik sekali nih ya Pak ya. Iya. Nah, jadi tujuan perbincangan kita ini tadi untuk mencari solusi gitu ya Pak. Iya betul Bu. Gimana Biar ya? nanti di kelas Anak itu saya itu. tidak kewalahan lagi, juga khususnya untuk si anak itu juga bisa dapat solusi untuk kelemahan hal tersebut dalam kekurangan kekurangan Membacanya belajar. Iya, karena memang kalau sudah kelas 4 dengan materi yang sudah begitu padat, tentu Iya. akan sangat sulit ya Pak ya Oke. bagi Iya, anak paham. kalau memang belum bisa Bisa. untuk membaca. Terus untuk pembelajaran lain bagaimana Pak? Apakah dia itu mampu untuk menyerap pembelajaran yang lain gitu? Ya akhirnya seperti apa namanya, efek berantai, otomatis dengan di pelajaran yang lain itu juga kesulitan dia, lebih banyak untuk diam, kadang itu nunggu temennya selesai biar diajari seperti itu. Nah, terus kalau semisal diajak berkomunikasi gitu gimana Pak? Apakah anak itu nyambung gitu? Alhamdulillah ini masih nyambung Bu. Dan juga kenapa saya peduli harus mengusahakan kenapa anak ini harus benar-benar bisa, karena semangatnya mulai dari dia masih rajin masuk, walaupun dia tahu dia sudah ada kelemahan di hal tersebut ya, membaca, dia sudah membaca, dan mungkin ada juga tidak luput dia sering diolok-olok temannya, dia tetap bersemangat untuk ikut pembelajaran. Gitu ya, Pak. Jadi tujuan saya itu untuk ya bagaimana untuk mencarikan solusi pada anak Untuk anak itu. Ya. Jadi kalau misalkan ya Pak ya, ini dari yang saya tangkap dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, Oke. anak itu secara umum intelijensinya itu sebenarnya bagus ya Pak ya, karena Bagus. bisa berinteraksi dengan orang lain. Mungkin untuk materi pelajaran itu dia bisa menerima ya, tapi mungkin untuk menjawab soal secara tertulis dia yang mengalami kesulitan Oke. karena dia tidak bisa membaca. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke. Kalau sulit membaca pasti juga kaitannya dengan Menulisnya pasti juga. cukup kurang. Iya. Tapi seumpama ya Pak ini, Oke. Pak Irfan memberi pertanyaan secara lisan tanpa menulis ya, tanpa Iya. menuliskan, langsung saja dijawab langsung oleh anaknya. Apakah itu pertanyaannya itu juga nyambung gitu Pak? Jawabannya, pertanyaan dan jawabannya sesuai Bu, nyambung sesuai, juga. ya? Oke. Iya, yang iya. kenapa ya? Ini harus bagaimana ya paling enak? Kok bisa dalam kondisi seperti ini? Saya juga Iya. menggali informasi ke anaknya langsung, tanya-tanya bagaimana keadaan keluarga di rumah itu seperti apa. Itu Saya sudah menjelaskan iya. bahwa yang bekerja itu hanya ibu, terus Hmm. kemudian yang ayah untuk beberapa bulan terakhir memang belum bekerja gitu Bu. Iya, iya. Jadi anak itu juga memiliki latar belakang keluarga yang Iya. mungkin secara ekonomi juga Masih bisa dikatakan kurang beruntung begitu Iya, ya Pak iya, Irfan Bu. ya. Nah, terus Pak Irfan kan itu sudah menggali informasi. Pak Irfan sudah menganalisis ya. Anak itu bagaimana? Kesukaannya itu bagaimana? Karakteristiknya bagaimana? Itu Pak Irfan sudah mendalaminya ya. Secara umum anak tersebut
kemudian dia tidak mudah patah arang. Kalau misalkan dapat olahan dari temannya itu dia tidak, dia masih melawan. Masih melawan dalam artian yang positif gitu, Bu. Tidak sampai harus berkelahi seperti itu. Bagaimana saya ini ingin menjadikan usahanya ini tidak sia-sia, terutama di dalam pembelajaran. Kalau di dalam lingkup dengan teman-temannya bermain, saya kira sudah cukup tangguh ya anak-anak. Jadi memberi dukungan ya Pak. Iya. Nah, kalau Pak Irfan sendiri ya, idealnya karena memang anak kelas 4 tidak bisa membaca itu, katakanlah kalau orang berlari sudah ketinggalan jauh. Iya. Nah, terus ini idealnya menurut Pak Irfan itu anak itu kemampuan membacanya seperti apa? Ya bisa mengikuti pelajaran di kelas 4 meskipun dalam kondisi sudah ketinggalan jauh gitu loh Pak. Saya berharap karena masih ada jeda, masih ada sisa waktu 1 semester ini, paling tidak dalam membaca dia sudah bisa merangkai dalam kata itu menjadi sebuah kalimat. Syukur-syukur di akhir nanti bisa sampai dalam satu paragraf, atau misalkan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada sebuah cerita pendek itu sudah dia penuh, dalam satu cerita itu sudah bisa mengejar dengan lancar, membaca dengan lancar. Itu ya. Paling enggak sudah bisa merangkaikan kata menjadi kalimat gitu ya Pak. Bisa sampai paragraf. Syukur kalau sudah bisa membuat beberapa kalimat gitu ya. Nanti digabung-gabung jadi paragraf gitu ya Pak Irfan ya. Saya seperti itu. Nah, apa yang akan Pak Irfan lakukan agar anak itu mampu seperti yang mencapai seperti yang jenengan harapkan itu Pak? Pertama pasti ada perlakuan khusus. Iya. Tentu ada jam-jam khusus di mana saya harus melatih anak tersebut. Kemudian memang yang ini yang harus wajib juga, tidak boleh tidak ini berkolaborasi, berkoordinasi dengan keluarga. Bagaimana bisa kalau misalkan di kelas saya mengusahakan semaksimal mungkin, kalau di rumah tidak dapat dukungan penuh gitu. Misalkan tidak dapat izin, kayak gitu terbentur dengan waktunya ngaji misalkan seperti itu. Ya. Kemudian tidak mendapat perhatian, kalau mungkin biasanya belajar sama orang tua, mungkin bisa belajar dengan kakaknya seperti itu. Ada yang mendampingi begitu ya Pak ya. Ada yang mendampingi. Kalau tidak ya seolah-olah akan jadi sia-sia gitu. Betul sekali Pak. Kemudian dari rekan sejawat pun juga itu, kalau misalkan nanti usaha saya ini belum maksimal di kelas 4, paling tidak bisa dilanjutkan dan didukung penuh si anak ini untuk di kelas atas untuk diberi latihan juga. Bagus sekali ini Pak Irfan. Dan ini sudah saya catat ya, ini Pak Irfan untuk mengatasi putra didik panjenengan yang bisa dikatakan spesial ya Pak Irfan ya. Ini Pak Irfan harus memberi perlakuan khusus, treatment yang khusus sesuai dengan kondisinya. Ini sudah dengan catatan saya ya Pak ya. Dan juga berkolaborasi, tidak hanya dengan rekan sejawat, tapi juga dengan orang tuanya di rumah. Saya rasa ini sudah super sekali, sudah maksimal Pak. Nah, seandainya nanti panjenengan menemui kendala dalam melaksanakan program ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak? Terutama saya akan minta bantuan untuk kepada pimpinan, memang kepala sekolah, untuk bagaimana bisa memberikan support penuh, yang mungkin bisa paling tidak menggerakkan teman-teman rekan sejawat itu untuk membantu saya semaksimal mungkin. Itu. Kemudian ada salah satu rekan yang sama-sama kebetulan di angkatan 9 guru penggerak ini. Ya, bagus sekali Pak Irfan ya. Jadi Pak Irfan sudah bersiap-siap seandainya nanti masih menemui kendala juga, ada pihak-pihak lain yang bisa dihubungi untuk membantu Bapak ya. Ada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan guru penggerak ya, yang saat ini masih menjalani pendidikan di angkatan 9 ini ya, yang diharapkan
diharapkan bisa membantu. Ya. Super sekali itu Pak. Terus itu kapan dilaksanakannya Pak? Saya sudah merencanakan paling tidak sebelum kegiatan sumatif akhir semester ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Walaupun kalau bisa saat sumatif akhir semester itu sudah berjalan juga, mungkin setelah ujian selesai ada jam khusus dengan saya seperti itu Gitu ya, Pak, ya. untuk anak tersebut. Nah, ini Pak, untuk kontinuitasnya, karena Oke, kan kita kepada kelanjutannya, oke. iya kelanjutannya itu nanti bagaimana Pak? Tentu tidak berjalan sendiri juga. Iya. Saya melibatkan teman-temannya juga, bagaimana biar semisal kalau si anak ini sudah mulai bosan, Iya. saya biar jadi ada semangatnya lagi. Oh, ternyata saya juga punya teman, misalkan seperti itu. Kemudian dari terutama yang pimpinan, rekan sejawat juga seperti itu Bu. Iya. Yang tidak kalah lagi monitoring juga dari wali murid Bu. Nah, iya Itu betul sekali tidak Pak. kalah penting. Iya. Jadi mungkin bisa saya mengundang wali murid untuk ke sekolah juga biar ada komunikasi lebih lanjut. Jadi tidak hanya bisa dipantau di kelas, tapi juga bisa dipantau di rumah. Di rumah. Bagaimana Jadi, perkembangannya selanjutnya iya. seperti apa. Jadi ada kesesuaian antara Iya. apa yang telah diprogramkan Pak Irfan di sekolah Iya. dengan tindak lanjut orang tua di rumah. Iya. Gitu ya Pak. Gitu. Ya. Itu luar biasa sekali Pak. Ya, Nah, iya. Nah, Pak Irfan, karena ini akan segera dilaksanakan mengingat sumatif akhir semester sudah dekat ya Pak Irfan ya. Nanti saya ingin melihat setelah dilaksanakannya aksi dari Pak Irfan ini, kelanjutannya bagaimana? Perkembangannya anak bagaimana? Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Irfan. Iya, Bu. Untuk sementara ini apa ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira sudah cukup Bu. Sudah cukup ya Pak ya. Jadi ya alhamdulillah dari perbincangan ini jadi menemukan beberapa wawasan lagi untuk bagaimana membuat program ini bisa berjalan, yang khususnya memang tujuannya adalah untuk si anak itu tadi ya Pak ya. Iya, sudah pokoknya Pak Irfan harus tetap semangat mendampingi putranya yang spesial ini ya Pak ya. Nah, jangan patah semangat, anggap saja ini adalah ladang ibadah kita, begitu ya Pak Irfan ya. Tetap semangat ya Pak Irfan ya. Ampun Bu, pengantin saya izin kembali ke sekolah tersebut. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Irfan. Jangan lupa tetap semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Andi. Jadi Ibu tadi pagi sudah melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Pak. Bagaimana Bu? Lancar Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, baik Bu. Jadi karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, jadi ini ada pertanyaan Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini merupakan pembicaraan pasca observasi Ibu. Setelah Ibu melaksanakan coaching itu. Iya Pak. Oke, jadi ini pertanyaan yang pertama Bu. Kira-kira nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching? Ya, saya merasa performa saya tadi itu masih belum maksimal Bapak ya. Masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Mungkin dalam hal present, saya merasa belum menghadirkan diri saya sepenuhnya dengan maksimal Pak. Gitu. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu? Iya, kalau menurut saya seperti itu Pak. Saya berusaha untuk memenuhi alur cerita itu Pak. Baik, nah sekarang Ibu boleh saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya tentang proses kegiatan coaching Ibu hari ini? Iya, silakan Bapak. Jadi dari pengamatan saya ya Bu ya,
proses coaching sudah berjalan dengan lancar antara ibu dengan coaching. Kemudian juga sudah sesuai dengan alur-cerita. Kemudian juga ibu sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Dan saya juga melihat coaching juga merespon pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Dan juga saya lihat di sini prinsip coaching juga sudah ada, Bu. Iya, iya Pak. Ya Bu, menurut pengamatan saya itu sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur cerita dan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah ada. Iya. Nah, setelah Ibu mendengarkan hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Ibu? Ya, alhamdulillah Pak, saya merasa senang dari hasil pengamatan panjenengan karena ternyata apa yang sudah saya rencanakan selama saya akan melaksanakan coaching ini sepertinya sudah sesuai dengan alur cerita, itu sudah memenuhi persyaratan ya Pak ya. Oke, baik Bu. Setelah selesai ini ya Bu ya. Terus kemudian apakah ada rencana Ibu ke depannya? Iya Pak, saya ingin berusaha untuk mengembangkan kompetensi coach saya supaya lebih baik lagi dengan cara mungkin nanti sharing dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin dengan berkonsultasi dengan rekan-rekan yang lebih berpengalaman gitu. Oke, luar biasa Bu. Rencana kedepannya Ibu akan berlatih lagi supaya nanti lebih lancar dalam melakukan coach terhadap teman-teman sejawat nanti ya Bu ya. Iya betul Pak. Nah, kita ini kan sudah di akhir sesi ya Bu ya. Iya. Jadi apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhiri kegiatan kita hari ini? Iya Pak, saya ingin menggali lebih dalam lagi kemampuan saya dalam memetakan masalah Pak, supaya saya tidak salah untuk mengidentifikasi permasalahan yang diceritakan atau yang disampaikan oleh coach gitu Pak, oleh coaching gitu Pak. Jadi biar tepat sasaran gitu Pak. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya akhiri saja pertanyaan pasca observasi ini. Semoga tetap semangat ya Bu ya. Iya, dalam insya Allah belajar tetap semangat Pak. dan berlatih ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, sama-sama